Pemirsa, masih kita lanjutkan dialog dengan Profesor Siti Rohaini Zuhayatin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Ya, Prof, saya mau tanya juga bagaimana dengan proses Brexit yang masih terus berlangsung, walaupun memang sudah pasca Brexit sempat lewat beberapa waktu lalu, namun ini kan masih ada kelanjutannya begitu. Apakah ini juga akan menjadi PR bagi kesepakatan antara Indonesia atau hubungan regional antara Indonesia dengan Inggris Raya begitu? Mas Dewi, saya ingin menambahkan ya tadi pertanyaan tentang substansi hubungan bilateral tadi ya. Ya. Yang juga sangat penting adalah masalah keamanan kawasan Asia Pasifik, Mas. Mhm. Karena bagaimanapun Inggris memiliki satu kesepakatan dengan Australia dan Amerika yang disebut dengan AUKUS ya, yang sebetulnya uh, site of operationnya itu sebetulnya ada di Asia Pasifiknya. Tentu Indonesia akan juga memasukkan isu tentang AUKUS ya, dan juga stabilitas kawasan Asia Pasifik itu di dalam pembicaraan, karena bagaimanapun ya Pasifik ini adalah satu kawasan yang sangat dinamis ya, dan Australia, Indonesia dan Australia adalah negara yang terbesar. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, dan Australia adalah negara yang terbesar di Asia, di Pasifik ya. Nah, oleh sebab itu ini sangat penting juga untuk menekankan bahwa baik Indonesia, Australia ataupun juga Inggris ini bersama-sama untuk menjaga stabilitas kawasan ini, karena bagaimanapun kawasan ini membutuhkan satu kondisi politik yang lebih stabil dan aman, sehingga kemudian aspek-aspek yang bersifat ekonomis dan juga aspek yang lainnya itu kemudian bisa dapat berkembang. Itu yang pertama. Kemudian tentang Brexit ya. Tentang persoalan Brexit, tentu ini adalah masalah internal dari kerajaan Inggris ya. Yang tentu saja keputusan apapun itu yang diambil, Indonesia akan menghormati itu. Dan bagaimana nanti kelanjutnya, tentu ini juga akan menjadi bagian konsolidasi politik secara internal bagi Indonesia ya. Apakah itu pilihan itu ada di Brexit ataupun misalnya akan bergabung kembali dengan Uni Eropa, itu betul-betul Indonesia tentu akan menghormati keputusan itu. Dan keputusan itu tentu saja nantinya ketika itu terkait dengan masalah hubungan bilateral, sekali lagi prinsip dari hubungan Indonesia adalah bebas aktif, dan yang kedua adalah kemitraan yang bersifat konstruktif secara resiprokal ya, secara timbal balik. Apakah itu ekonomi, apakah itu budaya, apakah itu juga keamanan ya. Jadi tentu kalau pertanyaan tadi bagaimana Indonesia menanggapi masa depan Brexit, tentu saja Indonesia menghormati keputusan yang diambil oleh kerajaan Inggris ya, dan tentu saja kita berharap bahwa apapun keputusan itu tetap akan membawa satu manfaat ya, yang bersifat konstruktif ya, dan secara resiprokal, apakah itu secara bilateral ataupun juga multilateral di G20 misalnya, ataupun juga hubungan-hubungan yang lebih luas secara internasional. Oke, jadi tidak ada tekanan apapun ya, ataupun nanti ada efeknya kepada perdagangan karena melihat bahwa ada nilai tukar yang kemudian berbeda juga dengan teksnya, lalu kita juga ingin mengejar fair tax kan dengan Uni Eropa begitu, apalagi menyangkut sawit kita seperti itu. Ini nggak akan ada pengaruh sama sekali ya? Yang pertama tentu setiap negara termasuk Indonesia pasti akan mengawal komoditas-komoditas strategis kita ya, termasuk juga bagaimana kita juga terus mendialogkan tentang aksesibilitas ya, itu kemudian juga pengurangan teks ya, sehingga produk-produk Indonesia itu menjadi kompetitif dengan produk yang lainnya. Nah, tentu kita dalam hal itu ya, dalam hal hubungan termasuk hubungan ekonomi yang konstruktif, yang saling menguntungkan, ini salah satunya adalah pemerintah Inggris akan memberlakukan
kebijakan tentang pajak dan lain sebagainya itu sama dengan negara lain, mengingat Indonesia memang bukan bagian dari Commonwealth ya, tetapi sampai saat ini sebetulnya Indonesia tidak secara langsung mempunyai masalah tentang komoditas-komoditas strategis, bahwa dengan Uni Eropa kita sedang membicarakan ya tentang CPO kita, kemudian dengan nikel ya, dan tentu nanti kalaupun itu berimbas kepada kepada Inggris ya, setelah mereka tidak lagi bergabung dengan Uni Eropa, harapan kita adalah bahwa ya kebijakan-kebijakan impor itu akan bisa diberlakukan secara egaliter ya, sehingga tidak mengganggu ekspor dari produk-produk ataupun juga produk-produk strategis Indonesia yang selama ini memang kita kawal betul, karena itu merupakan bagian ataupun juga bagian pemasukan negara yang paling aman ya, yaitu sektor ekspor itu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Nah, jadi kita juga memang berharap nanti kunjungan berikutnya, pertemuan Presiden dengan Raja Charles juga bisa membawa kemaslahatan atau keuntungan juga bagi bangsa Indonesia ya, dalam hal perdagangan CPO juga dan beberapa hal yang lainnya, komoditas yang lainnya. Baik, Prof. Ya, Terima kasih. Dan juga keamanan, iya. Artinya untuk keamanan di Asia Pasifik juga boleh stabil begitu dan tercipta berkat kerjasama Inggris dan juga dengan Australia. Terima kasih, Prof. Rohaini, sudah berbagi insight bersama dengan kami. Sekali lagi, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi masih seputar Queen Elizabeth sesaat lagi.